Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Prasetya. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika bernegara. Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan etika adalah barometer peradaban bangsa. Suatu bangsa dikatakan berperadaban tinggi ditentukan oleh bagaimana warga bangsa bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama. Perilaku dan sikap taat pada aturan memungkinkan aktivitas dan relasi sesama warga negara berjalan secara wajar, efisien, dan tanpa hambatan. Berarti masyarakat Jawa misalnya dituntut dan diajarkan untuk memahami benar tentang arti penting etika, sebab etika yang juga sering disebut unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, dan budi pekerti membuatnya mampu secara baik menempatkan diri dalam pergaulan sosial, dan itu akan sangat menentukan keberhasilan dalam hidup bermasyarakat. Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika akan menjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Bagi bangsa timur seperti Indonesia, etika adalah mendarah daging, dimiliki dan diterapkan dalam kerangka penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, keadilan kolektif. Karena itu, kita masih yakin dan percaya ketika mengalir menjadi bagian dari kultur sosial dan antropologis bangsa Indonesia. Bahkan, secara natural genetis, di dalam diri anak bangsa mengalir sifat luhur manusia yang pada perkembangannya dirumuskan oleh dalam Pancasila dan selanjutnya disepakati sebagai dasar dan orientasi bernegara. Melalui Pancasila inilah, para pendiri negara menggariskan prinsip-prinsip dasar etis bernegara yang demikian jelas dan visioner. Prinsip-prinsip dasar Pancasila yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidaklah hadir hanya sebagai intuitif dan tiba-tiba jatuh dari langit, melainkan melewati proses pengalian mendalam. Meskipun baru dibahas dan dikemukakan dalam sidang PPU PKI menjelang Indonesia merdeka, pemikiran mengenai prinsip-prinsip dasar negara dan bernegara sebenarnya telah muncul dan dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Berbagai pemikiran yang mengarah kepada gagasan terciptanya konstruksi kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Beragam pemikiran dan gagasan mengenai politik, fundament etis dan moral bangsa, ideologi, dan visi kebangsaan itu kemudian bersintesis dalam karakter keindonesiaan. Akhirnya, para penyusun Undang-Undang Dasar berhasil menggali dan mengakomodir nilai-nilai etika dan moral dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, untuk dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nilai etika dan moral terdapat di seluruh pokok pikiran, yang kemudian nilai-nilai itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Itu sebabnya Undang-Undang 1945 sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang diangkat dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal religius, berberi kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Hal ini sangat simetris dan sinergis dengan tujuan bernegara dan berkonstitusi, yakni mengarahkan kepada moral kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang baik. Nilai-nilai luhur itu kemudian disepakati untuk diformulasi dengan sebutan Pancasila.
Di dalam Pancasila itu, nilai keutuhan ditempatkan sebagai sumber etika dan spiritualitas pada posisi yang sangat penting sebagai fundamen etik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasannya, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, karena Indonesia melindungi hidupnya semua agama dan keyakinan, serta mengembangkan agama untuk bisa memainkan peran yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Dalam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan hukum-hukum sifat sosial manusia juga merupakan fundament penting bagi etika politik kehidupan bernegara. Pengakuan dan pemuliaan hak-hak dasar negara secara adil dan beradab merupakan prasyarat yang tidak boleh diabaikan dalam bernegara. Pancasila juga menekankan prinsip persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dari perseorangan. Persatuan ini dikelola dalam konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Dalam prinsip semacam ini, ada toleransi, ada ruang hidup untuk bisa menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Perlu diketahui, negara Indonesia merdeka dikonstruksi di atas perbedaan, sehingga perbedaan itu bukanlah masalah, tapi justru menjadi sumber kekuatan. Dalam Pancasila terkandung pula prinsip bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan tersebut diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui prinsip musyawarah mufakat. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dan demokrasi menjadi landasan etik bagi upaya mewujudkan keadilan sosial dengan semangat kekeluargaan. Intinya, melalui Pancasila dan Undang-Undang 1945, prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh pendiri negara diarahkan untuk memajukan kepentingan umum di dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan, penghormatan terhadap kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mengembangkan demokrasi, serta berorientasi mewujudkan keadilan sosial. Inilah prinsip-prinsip mendasar yang dijadikan acuan dalam merumuskan kehidupan demokratis berbasis etika dan moralitas. Dalam berpolitik, misalnya, meskipun identik dengan cara meraih kekuasaan, Undang-Undang 1945 menggariskan politik sebagai seni yang mengandung kesatuan dan etika yang diukur dari pengutamaan moral. Pilihan para pendiri negara untuk menyadarkan politik pada prinsip demokrasi deliberatif yang mengedepankan permusyawaratan dan bukan menang-menangan merupakan keputusan terbaik untuk mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya. Perbedaan dalam hal ini setiap dijunjung tinggi sebagai suatu yang manusiawi dan alamiah. Terkait dengan implementasi hak asasi manusia atau HAM, pembukaan Undang-Undang 1945 menyelaraskan dengan filosofi budaya serta struktur kemasyarakatan Indonesia. Dalam konteks filsafat, HAM akan terpenuhi manakala manusia juga menunaikan kewajiban asasinya. Karena itu, tegaknya HAM harus diartikan sebagai keseimbangan tegaknya hak asasi dan kewajiban asasi. Demikian halnya dengan bidang ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan prinsip kesejahteraan sosial dalam setiap aktivitas perekonomian yang berorientasi pada keadilan sosial. Pembangunan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Interaksi antar pelaku dalam ekonomi dilandasi oleh semangat keseimbangan, keserasian, saling mengisi, saling menunjang dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2021 menentukan etika kehidupan berbangsa meliputi etika sosial budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga negara. Perlu menumbuh kembangkan kembali budaya malu, yaitu malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu juga para ditumbuhkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. 3. Etika ekonomi dan bisnis. Persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada KKN dan diskriminasi. Minimnya etika di bidang ini lebih menimbulkan akibat negatif seiring dengan munculnya dominasi kapitalisme yang bersandar pada premis kaum libertarian bahwa kebebasan hasrat manusia harus dijamin dan hanya kepada kebebasan hasrat itulah akan dicapai kemajuan di bidang ekonomi. Intinya, kapitalisme percaya bahwa nafsu keserakahan manusialah yang akan mendatangkan kemajuan. Oleh karena itu, tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan keserakahan manusia ini, terutama kebebasan untuk berusaha menjalankan aktivitas ekonomi dengan segala cara. Premis mendasar kapitalisme tersebut memunculkan sekurang-kurangnya 3 keburukan. Pertama, persaingan bebas dengan menghalalkan segala cara yang menghasilkan pemusatan kekuasaan dan modelannya pada segelintir orang. Yang kedua, perekonomian kapitalisme tidak berpijak pada perekonomian real. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan tidak selalu sebanding lurus dengan pertumbuhan industri atau perdagangan barang dan jasa. Banyak perdagangan yang bersifat semu dan berorientasi pada pemuas kesenangan serta mengejar keuntungan. Ketiga, sistem yang mengumbar keserakahan dan persaingan bebas yang menghalalkan segala cara telah merusak sendi-sendi bangsa dan bernegara, terutama maraknya praktik korupsi. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan
hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama, tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Etika keilmuan. Etika ini dimasukkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini mewujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, dan berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam adalah etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluh kesah saya sebagai warga negara Indonesia, yang pertama, saya bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat keramahan penduduknya yang tinggi. Hal ini sudah saya buktikan sendiri saat saya mengunjungi beberapa kota di bumi pertiwi ini. Sebagai contoh yaitu pertama Madura. Saya pernah beberapa kali ke tempat itu. Kata orang-orang itu, orang Madura itu gak ramah dan tidak welcome buat pendatang gitu. Nyatanya yang saya jumpai tidak seburuk itu, malahan mereka sangat welcome, bahkan sampai bercanda. Selain itu, Indonesia adalah salah satu surga dunia, bisa dikatakan seperti itu, di mana tempatnya sangat indah. Alam Indonesia banyak sekali yang masih asri dengan keelokan serta misteri mitos yang di dalamnya sebagai mampu memukau siapapun yang mengunjunginya. Saya bersyukur hidup di Indonesia, bisa naik gunung, menikmati ciptakan Allah, menjelajahi alam, serta berkunjung ke tempat-tempat yang indah yang ada di bumi ini. Dan yang saya sukai sekarang, di Indonesia sudah banyak agen-agen untuk mengantarkan kita ke alam. Jadi akan lebih aman serta lebih mudah bagi kita untuk menikmati alam Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Mereka bisa bersatu, seperti contohnya di Bali ada pura, ada masjid berdampingan. Mereka tidak musuhan, bahkan mereka itu saat hari raya mereka itu berbagi makanan, entah itu daging atau makanan khas dari hari raya itu. Indonesia mampu menyatukan beragam agama, ras, suku, dan bahasa yang jumlahnya ratusan menjadi satu bangsa yang damai.
sehingga bisa hidup berdampingan. Walaupun ada kejadian entah itu tawuran antar keluarga atau kampung yang bergesekan gitu, tapi saya bersyukur bisa dilahirkan di Indonesia ini. Dan yang saya tidak sukai dari Indonesia, yang pertama itu hukumnya hanya runcing ke bawah. Kalau dari yang saya lihat itu kenyataan dan harapan berbeda 180 derajat. Hal yang membuat saya kurang percaya akan kredibilitas aparat penegak hukum di negeri ini, Indonesia. Bukan hanya itu, lemahnya penanganan untuk koruptor sehingga kasus ini semakin berkembang bagaikan cendawan di musim hujan. Seperti kita ketahui bersama, koruptor di Indonesia itu seolah-olah diistimewakan, kayak nggak bersalah gitu. Bahkan mereka dihukum paling 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang hukuman seumur hidup ataupun mati. Itu yang kayak kurang sreg dengan negeri ini, Indonesia. Di SPBU juga kayak gitu, subsidi BBM belum tepat sasaran. Sebagai contoh, solar. Saya banyak menjumpai mobil yang bisa dikatakan mewah. Saat di SPBU dia beli solar, miris. Dan yang kasus yang sedang hangat selama hampir 1 tahun ini adalah COVID-19. Penanganannya yang saya lihat itu kurang maksimal. Contohnya sekarang banyak kebijakan yang hanya menguntungkan, yang kurang menguntungkan untuk mahasiswa dan masyarakat kecil. Contohnya dengan adanya memperlakukan PSBB, banyak pedagang kecil yang gulung tikar alias bangkrut karena pemerintah dengan kebijakannya melarang untuk makan di tempat. Jadi mereka itu kurang laku dan akhirnya gulung tikar. Mahasiswa juga dirugikan dalam COVID-19 yang tidak kunjung usai. Adanya belajar daring serta pertukaran semester yang dilakukan akhir-akhir ini. Pembelajaran daring misalnya, kita dituntut untuk paham, padahal dosen itu hanya menerangkan lewat video ataupun menge-share materi lewat Classroom ataupun YouTube, tidak secara langsung di tempat gitu. Harapan saya untuk semester ini semoga bisa lancar dan semester depan lulus dengan mulus. Doain semoga lulus, amin. Sekian dari saya, Nanang Prasetya. Apabila ada kekurangan, tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.